Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Pindo Witoko, SPIMP, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Salman Abdanial. Di sini saya akan melakukan seminar proposal tentang pendederan tahap 3 ikan lele sangkuriang atau Clarias grypinus. Latar belakang. Lele sangkuriang adalah salah satu ikan air tawar yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 1985, lele sangkuriang merupakan salah satu dari berbagai jenis ikan yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Dalam habitatnya, ikan lele sangat fleksibel dan dapat dibudidayakan dengan padat penebaran. Selain itu, potensi pengembangan perikanan budidaya dan dukungan pasar internasional yang besar diharapkan produksi perikanan secara nasional dapat meningkat dan lele sangkuriang sangat menjanjikan. Ikan lele mempunyai rasa daging yang lezat ketika dikonsumsi. Dalam manajemen budidaya, pendederan perlu dilakukan untuk mendapatkan benih yang lebih baik kualitasnya sebelum ditebar di kolam pembesaran. Howard et al. 1984. Salah satu areal alternatif yang memiliki prospek besar dari segi potensi luas maupun daya dukung pengembangan perikanan adalah lahan rawa pasang surut. Tujuan dari proyek mandiri yang berjudul pendederan ikan lele sangkuriang ini bertujuan agar mengetahui pertumbuhan ikan lele sangkuriang dan juga mengetahui tingkat kelangsungan hidup lele sangkuriang. Kerangka pikir. Kebutuhan benih pada masyarakat seiring dengan kebutuhan ikan lele konsumsi pada masyarakat semakin meningkat. Semakin besar kebutuhan konsumsi, maka kebutuhan akan bibit lele semakin meningkat. Oleh karena itu, salah satu tahapan dalam budidaya ikan lele yaitu pendederan. Kontribusi kegiatan proyek mandiri ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya pada seluruh warga Politeknik Negeri Lampung serta masyarakat tentang pendederan bagi para pembudidaya dan juga mahasiswa Politeknik Negeri Lampung yang ingin melakukan kegiatan budidaya ikan lele. Ini metodologinya. Ada waktu pelaksana, ada alat dan bahan, parameter pelaksana, parameter pengamatan, dan pengamatan kualitas air. Waktu pelaksanaan proyek mandiri ini akan dilaksanakan pada Oktober sampai dengan November. Pelaksanaan dilakukan di rumah, yaitu di bagian halaman rumah. Alat dan bahan yaitu alat tulis tentunya, juga kolam terpal 2x1 meter, timbangan digital 1 buah, penggaris 1 buah, termometer 1 buah, dan juga parameter DO serta pH paper yang akan diukur di kampus. Bahannya yaitu benih ikan lele sebanyak 1000 ekor dan pakan, saya menggunakan pakan PF 500 dan pakan benih PF 800. Lanjut, prosedur pelaksana. Yang pertama yaitu adalah persiapan media. Pada proyek mandiri ini menggunakan kolam ukuran 2x1 sebanyak 1 unit. Persiapan media dilakukan mulai dari membersihkan area yang menjadi tempat untuk penempatan kolam, mengukur lebar dan juga panjang kolam yang akan dibuat, membelah bambu
dan merangkai kerangka kolam. Tahapan selanjutnya mencuci, merendam terpal yang akan digunakan, bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa zat kimia yang terkandung pada terpal. Sudah dijahit, selanjutnya kolam diisi dengan ketinggian air 3/4 bagian dari kolam, lalu diamkan selama 3-5 hari di perairan agar plankton tumbuh pada perairan. Penebaran benih ikan lele, yaitu ikan lele yang dipakai untuk proyek mandiri ini adalah dengan ukuran 3-5 cm dengan pada tebar 1000 ekor per meter kubik. Penebaran ikan lele ke kolam dilakukan pada pagi hari. Selain itu, penebaran ikan lele juga melalui tahapan aklimatisasi selama 1 hari, yang bertujuan agar ikan yang baru datang dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tidak stres. Sampling dilakukan 1 minggu sekali, dengan sampling ikan yang diambil sebanyak 20% dari total jumlah ikan secara acak. Penyimpanan dilakukan jika air pada media sudah keruh dan membuat ikan tidak nafsu makan dengan membuang 10% air media. Panen. Proses pemanenan benih ikan lele dilakukan setelah 21 hari masa pemeliharaan dengan cara membuang air pada kolam budidaya secara perlahan menggunakan selang sampai tersisa 10 cm air dalam kolam. Lalu ikan diambil menggunakan scoop net secara perlahan dan hati-hati agar ikan tidak mengalami stres. Jika ikan akan dipanen, sebaiknya dipuasakan terlebih dahulu agar lambung kosong pada ikan. Jadi ketika dipanen, ikan tidak memuntahkan pakan yang telah dia makan. Parameter pengamatan yaitu survival rate. Survival rate merupakan perbandingan jumlah organisme yang hidup pada akhir suatu periode dengan jumlah ikan yang hidup pada awal periode. Perhitungan survival rate digunakan rumus sebagai berikut menurut Effendi 1997, yaitu dengan jumlah benih pada akhir pemeliharaan dibagi dengan jumlah benih pada awal pemeliharaan dikali 100%. Sedangkan pertumbuhan panjang itu ditentukan berdasarkan selisih antara panjang akhir dengan panjang awal pemeliharaan menurut Effendi 1979 dalam Setiawan 2015. Per alternatif panjang dihitung berdasarkan rumus berikut, yaitu panjang rata-rata akhir dengan sentimeter tentunya dikurang dengan panjang rata-rata awal. Lalu kita berlanjut pada pertumbuhan berat. Pertumbuhan berat ditentukan berdasarkan selisih antara berat akhir dengan berat awal pemeliharaan. Menurut Effendi 1979 dalam Setiawan 2015, pertumbuhan bobot dihitung berdasarkan rumus berikut, yaitu dengan cara berat tubuh rata-rata akhir dikurang berat tubuh rata-rata awal. Selanjutnya, FCR, yaitu Food Conversion Ratio. Food Conversion Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Menurut Zonneveld et al. 1991, yaitu F dibagi WT plus D dalam kurang WO. Apa saja? F yaitu jumlah total pakan yang diberikan dibagi biomasa ikan pada akhir pemeliharaan ditambah biomasa ikan yang mati selama pemeliharaan dikurang dengan biomasa ikan pada awal pemeliharaan. Selanjutnya, yaitu pengamatan kualitas air. Suhu. Pengukuran suhu pada media pemeliharaan dilakukan setiap hari, 3 kali sehari pada pagi, siang, dan sore. Alat yang digunakan adalah termometer batang. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter dan dilakukan pada saat sampling.
Sedangkan DO, pengukuran DO dilakukan pada saat penebaran awal dan juga pada saat panen, yaitu menggunakan deometer ataupun test kit. Begitu juga dengan amoniak. Pengukuran amoniak dilakukan pada awal budidaya dan juga di akhir budidaya dengan menggunakan test kit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.